kita untuk merasakan sebuah ikatan yang namanya, saya kasih judul aja nih pagi, judulnya adalah tentang ikatan cinta. Mama kalau udah dengar ikatan cinta udah demen banget. Tentang ikatan cinta. Tapi bukan ikatan cinta antara Dewo dan istri barunya, bukan. Bukan ikatan cinta antara Roy, Elsa dan Andin. Di mana Roy dan Elsa dan Andin ini sudah terlalu lama Pak ceritanya. Sudah ngejelimet. Kalau ibarat benang mah benang kusut. Benang kusut, kalau udah benang kusut susah diurainya. Saking kelamaannya sampai bosan kita nontonnya ya, Bu. Bu. Padahal waktu Roy itu ditusuk sama Elsa, Bu, itu karena Elsa hamil, Roy-nya kagak mau tanggung jawab, Pak. Itu waktu ditusuk sama Elsa si Roy, itu saya ada di situ, Pak. Jadi saksi bisu saya waktu itu. Emang saya nonton. Jadi tentang ikatan cinta, Pak. Ikatan cinta antara siapa? Ikatan cinta antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan ikatan cinta antara kita dengan Rasulullah. Kalau boleh saya ambil ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada umatmu, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Maka Allah, ketika kita sudah mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita disuruh mencintai Allah, Pak. Yang pertama kita mencintai Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus mencintai Allah? Apakah sama mencintai Allah dengan sama antara orang tua mencintai anaknya? Makanya nanti ada tuh namanya hubbul wasa. Cinta antara orang tua dan kepada anaknya. Contoh misalnya ibu-ibu, ya, ibu-ibu ketika itu anaknya lagi meler, lagi nangis, pilek, meler aja. Apakah seorang ibu ini geli sama anaknya yang ingusan ini? Bu, geli nggak sama anak ibu yang ingusan mulu? Enggak. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Biar kata lagi kondangan, bajunya cakep banget, tetap aja disosot sama bajunya tuh. Ibu-ibu saking cintanya kepada anaknya, itu hubungan orang tua. Ibu lagi makan pagi-pagi, lagi makan nasi uduk. Makannya nggak pakai sendok, Pak. Dia makan. Anaknya nangis yang bayi nih. Kira-kira ibu berhenti nggak makannya? Bu, berhenti kan? Terus si ibu marahin anaknya yang lagi nangis, nggak taunya si anak bukan berak, bukan Kalau saya bilang berak kekasaran. Itu dibuka pampasnya, dibuka bedongnya, si ibu bersihin nya tuh anak.
bersihin sama dia pakai tangan. Kira-kira habis itu ibu makan lagi nggak, Bu? Makan lagi nggak? Jorok amat. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, Bu. Tapi habis itu si ibu makan lagi nggak, Pak? Makan lagi. Habis cuci tangan, makan lagi dia. Enggak, dia nggak geli. Sama anaknya dia nggak geli. Karena apa? Ada ikatan cinta antara ibu dan anak, orang tua dan anaknya. Bapak ketika lagi sholat misalnya, pas lagi tahiyat akhir, tiba-tiba anaknya datang yang masih kecil nih, umur setahun, main naik aja tuh di pundak bapak. Dia naik aja ke pundak bapak. Kira-kira bapak marah nggak? Marah nggak? Enggak, karena ada ikatan cinta. Bahkan kadang-kadang ada anak yang bangor banget, Pak. Begitu bapaknya lagi sholat tahiyat akhir, main buka topinya, tuang aja tuh kopi kepalanya. Tapi marah nggak sih bapak? Nggak marah, karena ada ikatan cinta. Ini mumpung saya buka, saya minum ya Pak. Saya lagi buka ini. Ustaz Fikri. Dulu saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Emang belum kena air sekali dari bangun tidur. Ada lagi Pak, namanya hubus syahwat. Hubus syahwat, ikatan cinta antara laki-laki dan perempuan. Ada lagi. Nanti ada namanya, kalau sama Allah itu namanya hubut ta'zim. Hubut ta'zim itu cinta karena mengagungkan kepada Allah. Kembali pertanyaannya, kenapa sih kita harus mencintai Allah? Karena kalau orang cinta kepada Allah, punya rasa cinta kepada Allah, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, Pak, mau dikasih sakit kek, mau dikasih sedih kek, mau dikasih miskin kek, mau dikasih susah, itu yang ada girang aja, girang Pak. Kalau kita sudah ada ikatan cinta antara kita sama Allah, mau Allah kasih apa aja kita, itu udah girang aja, girang. Udah seneng aja, seneng. Emang masa sih Ustaz, emang ada orang kayak begitu? Ada. Ada Pak. Karena ada ikatan cinta, mau diapain aja udah seneng. Tuh. Ini saya ilustrasikan sedikit. Si Bedul pacaran sama Sarwiti. Bedul. Pak, Bedul. Oh, Bedul pacaran sama Sarwiti. Orang kalau pacaran pengennya yang rame-rame apa yang gelap-gelap? Pengen yang rame-rame apa yang sepi-sepi? Ustaz Aulia, kalau pacaran maunya yang sepi apa rame? Sepi, pasti. Si Bedul pacaran sama Sarwiti, Pak. Bawa motor, nyari tempat sepi. Namanya orang pacaran pengennya tempat sepi. Mepet, nyari tempat sepi. Nah, orang kalau udah cinta sama Allah tuh pengennya nyari tempat sepi, Pak. Pengen berdua-dua dengan Allah. Sekarang saya tanya, Syekh Abdul Muhi itu Pamijahan, tahu Pamijahan Pak? Pamijahan, udah pernah ke sono ya? Ada yang udah pernah ke sono? Itu Pamijahan jaraknya antara kota Tasik sama Pamijahan itu kira-kira berapa jam lagi tuh kalau dari kotanya tuh? Kota Tasik ke Pamijahan. Masih 3 jam kira-kira ya? Bener nggak? Itu Pamijahan, kita mikirnya jangan sekarang Pak, jangan. Kalau sekarang mah iya emang udah rame Pamijahan. Wow, udah kayak apaan tahu. Pamijahan kita mikir 100 tahun yang lalu.
Jangan sekarang, 100 tahun lalu Pamijahan itu kayak apa di sono? Hutan belantara. Udah kagak ada orang sama sekali. Tapi kenapa Syekh Abdul Muhyi sampai ke sono? Kali nggak usah ngomongin Pamijahannya, jangan ngomongin kota Tasiknya. Dulu 100 tahun yang lalu itu kota Tasik kayak apa coba? Ayo dah, bayangin. Bukan cuma sepi, emang masih hutan kali. Tapi itu Syekh Abdul Muhyi sampai ke Pamijahan. Itu kan lebih dalam lagi, mungkin hutan, gunung. Bahkan beliau bersemayam di sana di dalam goa. Dalam rangka apa itu Syekh Abdul Muhyi sampai ke sono? Karena rasa cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pengen berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau pergi ke sana. Tapi sampai tuh di sana tuh Syekh Abdul Muhyi. Kalau kita pikirin mau ngapain coba? Kali kalau ada janda sono cakep. Kalau kita mah kita paranin biar kata sampai ke hutan-hutan juga. Tapi beliau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pengen berdua-dua sama Allah. Makanya mereka Syekh Abdul Muhyi sampai ke sono. Itu karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Pengen berdua-dua, pengen ya tempat sepi, nyari tempat sepi. Kenapa? Karena ada ikatan cinta antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang Pamijahan ramainya luar biasa. Itu wali Allah kalau misalnya meninggal dunia, Pak, itu matinya aja, meninggalnya beliau itu ngidupin orang. Matinya beliau ngidupin orang, itu wali, Pak. Kalau kita, hidupnya kita, matiin orang. Akuin aja udah. Kita mau orang kita gencet mulu, kalau bisa kita gencet. Biar kagak hidup. Tapi wali Allah meninggalnya menghidupkan orang. Sehingga sekarang Pamijahan luar biasa itu. Berapa ribu orang yang dihidupi sama beliau. Ketika beliau sudah meninggal dunia. Luar biasa. Itu ikatan cinta. Karena ada ikatan cinta antara Syekh Abdul Muhyi dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Sunan Derajat. Sunan Derajat itu kan di Gunung Derajat yang sekarang jadi Derajat Pas ya Pak ya. Garut. Benar gak sih? Kalau kita pikirin ngapain itu beliau sampai ke sana? Itu mikirnya 100 tahun yang lalu. Makanya luar biasa kalau udah karena cinta sama Allah itu pengennya berdua-dua sama Allah. Nah, orang kalau sudah cinta kepada Allah, mau dikasih apa juga udah dia mah pasrah aja, seneng aja, girang. Si Bedul sama Sarwiti mah, Bedul sama Sarwiti pacaran. Bu, Bedul sama Sarwiti pacaran. Lagi mepet-mepet. Ini saya bukan cerita jorok ya. Lagi mepet-mepet, tahu-tahu si Bedul bibirnya digigit sama Sarwiti. Kira-kira Bedul marah nggak ya? Bu, Bedul marah nggak? Oh, dia tahu dong, enggak. Dia udah ngobrol kali ya masih Bedul. Bedul nggak marah Pak, digigit, padahal bibirnya digigit sampai berdarah. Tapi kalau kata Bedul mah, kalau bisa mah gigit lagi kagak apa-apa. Kenapa itu si Bedul kagak marah digigit sama Sarwiti? Karena Bedul cinta sama Sarwiti. Jadi disakitin sama Sarwiti dia kagak marah Pak. Kenapa? Karena cinta. Kalau Allah sudah kasih kita, berikan kita kesulitan di dalam hidup, kesusahan dalam hidup, diberikan kemiskinan di dalam hidup, itu kita girang, senang aja. Kenapa? Karena yang ngasih adalah, yang memberikan rasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, jadi mau dikasih apapun gak ada masalah. Emang ada apa orang begitu ya? Kira-kira ada gak sih orang kayak begitu? Udah dikasih susah tapi seneng.
Ada nggak sih? Pak Syekh Pudel, tahu Pak Syekh Pudel? Syekh Pudel satu hari beliau mengamalkan satu amalan. Ketika beliau mengamalkan amalan tersebut, setelah beberapa kali beliau amalkan, tiba-tiba beliau jatuh miskin, Pak. Beliau jatuh miskin sampai punya baju aja cuman yang beliau pakai sama keluarganya. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Ya Allah, ya Rabb, seandainya amalan yang saya amalkan ini membuat saya jatuh miskin, seandainya amalan ini yang saya amalkan membuat saya susah dengan keluarga saya, maka demi Allah saya akan terus lakukan amalan ini agar saya tetap merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Jatuh miskin, Pak. Itu amalan pengen terus diamalin biar dia tetap miskin, biar dia tetap susah. Yang penting dia dekat sama Allah. Yang penting dia terus mencintai Allah. Ini bukti bahwasanya orang yang memang sudah ada ikatan cinta antara dia dengan Allah, maka dia tidak akan pernah ragu. Apapun yang diberikan kepada Allah, itu yang terbaik buat dia. Girang, Pak, dia. Senang aja, senang. Bahkan nanti di surga itu, Pak, ada namanya ahlul khawas. Di surga ada namanya ahlul khawas. Siapa itu ahlul khawas? Ahlul khawas itu adalah nanti orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Tapi di dalam surga mereka enggak senang, Pak. Mereka enggak suka di dalam surga. Keadaan mereka dalam kegelisahan, gundah gulana. Kenapa? Mereka sudah dimasukkan surga tapi mereka tetap gundah gulana. Mereka enggak senang di dalam surga. Bahkan mereka katakan, ya Allah, ya Rabb, seandainya engkau masukkan ke dalam neraka, kami tidak akan protes kepadamu. Kalau perlu masukkan kami ke dalam neraka, ya Allah, asalkan kami bisa bertemu denganmu. Di dalam surga mereka tidak bisa bertemu dengan Allah. Mereka tidak bisa berjumpa dengan Allah. Mereka gelisah, Pak. Mereka nggak suka di dalam surga. Bahkan mereka minta, masukkan kami ke dalam neraka, asalkan kami bisa bertemu denganmu, ya Allah. Ini orang-orang ahlul khawas. Di surga kagak pengen. Ngapa emang? Nggak bisa ketemu Allah. Nggak bisa bertatap muka dengan Allah. Dia nggak senang, Pak. Coba kalau kita udah dimasukin surga, emang kita pikirin tuh yang begitu-begitu. Udah enak aja dalam surga, mau ngapain kayak. Yang penting gue di surga. Kalau kita mau begitu kali. Tapi orang-orang ahlul khawas itu protes, Pak, sama Allah. Ya Allah, masukin saya ke dalam neraka. Yang penting saya bisa bertemu denganmu, ya Allah. Berarti di neraka itu enggak panas, Pak. Neraka enggak panas. Siapa bilang neraka panas? Ayo dah. Siapa bilang neraka panas? Neraka enggak panas. Neraka enggak panas, Pak. Ternyata neraka itu enggak panas. Ayo dah pikirin. Neraka enggak panas. Itu kalau neraka itu memang panas, itu ada di neraka itu ada ular yang hidup. Apa namanya Ustaz Fikri? Ular apa itu namanya itu? Ada ular, Pak, di neraka yang nanti bakal ngelibet itu orang-orang ahli neraka tuh. Itu dari zaman dulu sampai sekarang masih hidup, Pak, di neraka. Enggak percaya, entah buktiin. Itu masih ada ular sampai sekarang.
dia masih hidup, dia kan di neraka, kok dia nggak kebakar? Oh berarti neraka nggak panas, dia aja masih bisa hidup. Ada kalajengking, ada Pak di sana di neraka kalajengking. Itu sampai sekarang kalajengking masih hidup. Ada pohon namanya pohon zakum di neraka itu. Tahu Pak pohon zakum Pak? Itu pohonnya semua batangnya berduri. Durinya nggak kecil-kecil, gede-gede. Sampai batang-batangnya semua berduri. Dahan-dahannya berduri. Itu buah zakum kalau misalnya dimakan sama orang ahli neraka nanti itu, begitu dimakan, itu isi perut orang ahli neraka itu keluar semua Pak. Usus-ususnya semua keluar tuh. Kalau dibakar sama orang ahli neraka. Pohon zakum sampai sekarang masih ada Pak. Dia nggak kebakar no di neraka. Berarti neraka nggak panas. Nggak panas neraka mah. Lah terus itu yang orang-orang nanti pada kebakar di neraka sampai tulang belulangnya dihidupin lagi, terus dibakar lagi, dihidupin lagi. Itu gimana? Oh, itu mah mereka karena punya dosa. Karena mereka punya dosa, makanya mereka kebakar. Kalau mereka nggak punya dosa mah nggak apa-apa Pak. Makanya orang-orang ahlul khawas itu minta dimasukin ke neraka. Karena mereka nggak punya dosa, mereka nggak akan merasakan apa-apa di neraka. Berarti neraka nggak panas sebenarnya. Panasnya karena banyak dosa. Makanya kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka inilah yang terjadi. Mereka tidak akan merasa apapun yang dihadapi ketika di dunia ini, mereka tidak pernah punya masalah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih apa, mau bagaimana juga, pokoknya bersyukur aja udah. Dalam hidup selalu pasti ada yang namanya masalah. Orang kalau nggak punya masalah berarti hidupnya bermasalah. Orang yang punya masalah di dalam hidupnya berarti dia nggak punya masalah Pak. Justru orang yang nggak punya masalah di dalam hidupnya berarti dia bermasalah. Nangkep gak ini ya? Baru bangun tidur mah emang rada-rada anu. Saya ulang Pak ya. Orang yang punya masalah di dalam hidupnya, maka dia berarti tidak punya masalah. Justru orang yang tidak punya masalah di dalam hidupnya, berarti dia punya masalah. Nangkep Pak ya? Nangkep? Nangkep gak sini? Bu, ini omongan saya nangkep kagak? Enggak, takutnya ketinggian. Saya takut jatuh. Saya ulangi sekali lagi dah. Orang yang hidupnya bermasalah, orang yang punya masalah di dalam hidup, berarti dia tidak punya masalah. Justru orang yang tidak punya masalah di dalam hidupnya, berarti dia bermasalah. Kok bisa begitu? Iya bisa. Karena orang yang bermasalah mah dia makan bersyukur sama Allah. Mau dikasih masalah apapun dia bersyukur kepada Allah, maka seakan-akan dia tidak punya masalah. Justru orang yang nggak punya masalah itu berarti dia bermasalah. Lah kok bisa? Bisa. Contohnya siapa? Orang gila. Orang gila, pikirin dah orang gila. Orang gila kan nggak punya masalah Pak. Kita nih Pak hidup, namanya hidup pasti punya masalah. Namanya orang hidup pasti punya masalah. Masalah sama bini kita, masalah sama orang tua kita, masalah sama anak-anak kita, masalah sama
saudara-saudara kita, sama tetangga-tetangga kita, sama kawan-kawan kita, pasti kita punya masalah. Tapi orang gila, Pak, pernah nggak dia punya masalah sama emaknya? Pernah nggak dia punya masalah sama anaknya? Ya emang begitu, kata anaknya. Ya malum aja yang mau bawa saya PA. Nggak punya masalah, sama tetangganya nggak punya masalah. Orang gila diemin aja, emang gila. Siapa yang mau masalahin? Dia mau ngapain juga, dia telanjang bulat juga orang agak bakalan ngomel kagak. Paling diusir doang, suruh pakai baju. Tapi dia nggak punya masalah hidupnya. Makanya jangan sampai hidup kita tidak punya. Jangan ngarepin nggak punya masalah, Pak. Jadi orang gila kita. Udah biarin aja masalah, Mak. Emang hidup mah ribet, Pak. Apa juga ribet. Kadang-kadang kalau mau ngaji, alasannya apa, Pak? Alasannya ribet. Gue ribet banget gue mah. Ngaji dong, ngaji yuk ngaji. Gue mah lagi ribet banget ini. Lah, lu ngaji kagak ngaji dah. Gue mah ribet banget, urusan gue banyak banget. Makanya gue mah susah mau ngaji. Lah mau ribet, hidup mah pasti ribet. Kalau ngomongin ribet mah pasti ribet. Ayo ngaji yuk. Gue kemarin ngaji, gue disinggung-singgung mulu sama ustadznya. Gue kayaknya kalau ngaji gue apa ya, gue kesinggung-singgung mulu. Kayaknya gue yang disinggung dah. Ustadznya kayaknya nyinggung gue mulu. Kadang-kadang kita begitu, Pak. Ngaji gue digunding. Sebenarnya mah bukan ustadznya yang bawel, bukan ustadznya yang lagi nyinggung-nyinggung, bukan. Emang orang ngaji mah, Pak, ibarat orang keseleo. Orang ngaji ibarat orang keseleo. Anak kita dah nih keseleo. Tangannya patah. Kita bawa kemana, Pak? Kemana dah kita bawanya? Ya iya, masa ke bidan. Kita bawa ke tukang urut. Itu anak kita nangis-nangis, Pak. Jangankan diurut, baru dipegang sama tukang urut aja. Anak kita jerit, Pak, baru dipegang doang. Jangan kita kata, itu tukang urut hebat banget ya. Emang apa? Baru dipegang doang tangan anak kita udah jerit dia. Lah emang lagi sakit. Emang lagi sakit mah wajar. Coba kalau anak kita waras, kagak sakit, dipegang sama tukang urut, kira-kira nangis nggak? Itu tukang urut kadang-kadang udah keringetan diurut, udah keringetan saking kencengnya ngurut, udah sampai keringetan, dia kagak nangis tuh anak kita. Emang dia lagi sakit, makanya dia nangis. Sama orang ngaji, Pak. Orang ngaji juga lagi sakit. Nih, jam berapa ya? Hampir jam berapa, Ustaz? Jam 8. Kayak yang bayar aja dia. Setengah 7, setengah 6. Oh iya, biasanya sampai jam berapa sih? Ya dikit lagi. Sampai mana tadi ya? Tukang ngurut. Orangnya udah meninggal. Ngurut ya. Nih, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Mbak, ada namanya Abal Jasad. Ada lagi namanya Abar Ruh. Ini sering saya sampaikan di pengajian ratib nih. Abal Jasad sama Abar Ruh. Siapa itu Abal Jasad? Abal Jasad itu adalah orang tua yang gedein kita, yang ngempanin kita, yang ngasih makan kita. Itu Abal Jasad. Tugasnya dia bagaimana nih anak supaya bisa jalan, bagaimana nih anak bisa lari. Tugas dia orang tua ini membesarkan anaknya, badannya, jasadnya. Itu orang tua kita tuh, Pak, Abal Jasad. Yang kedua Abar Ruh. Orang tua yang ngempanin ruh kita. Yang gimana nih anak supaya bisa ngaji, supaya rajin sholat, supaya enggak disuruh-suruh pada saat waktunya sholat.
ngerti agama. Ini abar ruh tugasnya. Pokoknya bagaimana caranya anak ini ngerti agama dan menjalankan perintah agamanya, itu abar ruh. Antara abal jasad dengan abar ruh ini, mana yang lebih mulia? Maka yang lebih mulia dikatakan di dalam kitab Ta'lim Muta'lim itu, yang lebih mulia adalah abar ruh, bukan abal jasad, bukan orang tua yang gedein, tapi abar ruh. Ini guru yang ngajarin anak kita untuk urusan agama. Kenapa lebih mulia abar ruh dibanding abal jasad? Orang tua yang gedein kita, kenapa lebih mulia gurunya yang ngurusin masalah ruhnya? Makanya anak kalau di pesantren, mau di pesantren mana aja, mau di pesantren Ustadz Fikri kek, mau di mana kek, itu kalau mohon maaf, kalau makannya nggak terlalu terjamin, kita nyantrenin anak nih, begitu pas dapat sebulan ngelihat anak kita, tong, lu ngurus amat tong, lah badan lu kemana? Itu wajar pak. Emang guru di pesantren mah bukan ngurusin makan, bukan, kagak ngurusin jasad. Nih jujur aja pak, anak saya di pesantren begitu pulang kurus banget, kurus. Sampai orang kalau nengokin dia, lalu ngapa kurus amat sih Jason? Kurus gitu. Emang bukan diurusin itunya, badannya bukan. Makanya anak-anak pesantren mah pada kurus-kurus. Tapi dia yang berhasil biasanya pak. Kalau yang gemuk-gemuk mah kurang tapi emang makan mulu dia di pondok. Iya, makanan temennya makannya terus. Tapi emang dia mah di pondok enggak, ya Ustadz Fikri ya, enggak ngurusin makannya mah, istilahnya enggak, ya seadanya dah, sehari 3 kali ya. Tapi seadanya anak pondok mah, nih gue udah sediain makan, lu mau makan mau kagak terserah lu. Enggak yang lu makan. Pokoknya kalau nggak makan, gue tungguin. Pokoknya harus makan, ustadznya begitu. Enggak ada pak di pondok mah. Di pondok mah disendokin nih, tuh makan. Saya nggak mau makan ah. Ya bodoh amat udah. Ya lo kan, pokoknya gue tungguin lo sampai makan. Enggak pak, nggak begitu, nggak kayak kita orang tua. Tapi yang diurusin apanya? Ruhnya tuh. Bagaimana ruhnya terisi? Makanya kalau di pondok anak pada kuru-kuru mah wajar aja. Emang yang diurusin mah ruhnya. Tapi bagaimana biar ruhnya terisi? Makanya di dalam kitab Ta'lim Muta'lim itu abar ruh lebih mulia pak. Kenapa lebih mulia? Li'anna ruh kal haujar. Karena abar ruh itu seperti mutiara. Wa annal jasad kasodab. Sedangkan jasad itu bagaikan kijing, tahu kijing, kerang. Jadi ruh itu seperti mutiara di dalam kerang, cangkang. Orang itu jauh-jauh nyelam pengen nyari apa? Pengen nyari mutiara di dalam kerang. Itu kalau kerangnya udah mati, yang diambil sama orang kira-kira mutiaranya apa cangkangnya? Mutiaranya. Yang diambil mutiaranya, cangkangnya diapain? Dibuang. Kalau ada orang dalam laut nyari mutiara, terus dia ambil cangkangnya, mutiaranya dibuang. Ambil cangkangnya, mutiara dibuang. Ambil cangkangnya lagi, mutiara dibuang. Itu namanya orang PA. Orang geblok. Yang diambil mutiaranya, yang diambil ruhnya, bukan cangkangnya, bukan jasadnya. Jasad mah udah habis. Ketika orang meninggal dunia di dalam kubur, yang ketawa nanti, yang bahagia tuh ruhnya. Jasad mah udah habis dimakan belatung. Tuh, jasad udah habis dimakan belatung. Kalau itu ada bahwa kata Rasulullah, manusia itu al-insan salasu aslas. Manusia itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama
itu buat belatung. Sepertiga bagian buat belatung. Apa istilahnya Ustaz Fikri? Yang buat belatung itu lidud buat belatung. Sepertiga bagian lillah buat Allah. Sepertiga bagian lagi lin nafsi buat dirinya. Mana yang buat belatung? Pajasaduhu tuh, pasajaduhu. Yang buat belatung itu jasadnya. Pajasaduhu. Sepertiga bagian buat Allah mana? Yang buat Allah itu adalah amalnya. Yang buat Allah amalnya. Ruhnya, maaf. Yang buat Allah itu adalah ruhnya, faruhuhu. Yang buat dirinya itu apa? Amaluhu, amalnya. Tapi kebanyakan manusia itu merhatiin jasadnya doang, Pak. Jasad kita nih, Pak, yang kita mandiin tiap hari pakai apa? Sabun Lifebuoy. Sabun sampo apa namanya itu? Nova apa tuh? Itu yang kita bersihin, Pak, tiap hari. Ibu-ibu dandanin badannya, mukanya pakai Wardah tuh, Bu. Yang tiap hari dibedakin pakai Wardah mukanya, diwangi-wangiin. Itu mah buat belatung. Iya, badan kita yang tiap hari kita bersihin, Pak, yang kita cakep-cakepin, yang kita pakein apa nih? Baju mereknya Zoya. Mereknya apa namanya tuh yang sekarang lagi ngetren, yang baju koko, yang begitu-begitu tuh. Mumu apa Mumu? Hah? Iya, astagfirullahaladzim. Mumu. Itu kita pakein, Pak. Kita beliin cakep-cakep pakaian. Kita pakai kain juga yang paling cakep dah, yang harga 2 juta. Ada, Pak, kain harga 2 juta, saya ditawarin. Enggak mau saya. Mahalan. Belum segitu. Belum sampai. Kain 2 juta. Itu mereknya tahu apa? BHS saja ada yang 3 juta ya. Majiasan mana? Dia tahu tuh harganya tuh Majiasan. BHS ada yang cakep. Betul, kita pakein, kita beliin, kita bela-belain, Pak, badan kita. Kita pakaian yang bagus-bagus, padahal mah lidud. Kalau udah mati itu badan kita cuma buat belatung doang. Buat belatung doang, kita bela-belain, kita cakep-cakepin. Yang ruh kita, Pak, yang sepertiga buat Allah, mana ruh kita? Kita kagak pikirin. Dahal mah nanti di kuburan yang girang ruh kita. Jasad mah udah kemana tahu, dimakan sama belatung. Ruh kita nih yang kita pikirin. Harusnya begitu, Pak. Linafsihi, amal kita kagak pikirin amal kita. Bodoh amat. Suruh ngaji susah banget, suruh ngaji. Ada aja alasannya. Kalau suruh ngaji, Pak. Ngaji yuk. Kapan ngajinya? Hari Minggu. Jam berapa? Jam 8. Tarisan gua. Hari Minggu arisan, nggak bisa ngaji, ada arisan. Emang apa habis johor sih? Emang apa pagi sih? Kan gua arisan habis johor. Udah begini aja, kalau bisa pengajiannya aja dirubah waktunya habis johor. Gua arisan dulu lah, dia ngatur. Arisan lu habis johor, lu ngaji jam 8 tetep. Lah ngaji lagi diatur gara-gara arisan. Malam Selasa ada malam Selasa. Malam Selasa jam berapa? Habis maghrib. Habis maghrib mah gue baru pulang kerja, capek banget gue. Habis pulang kerja masa gue ngaji, capek banget. Ya udah yang malam Kamis aja dah, habis Isya. Habis Isya mah waktunya santai sama keluarga. Masa gue kerja dari pagi, pulang maghrib, terus habis Isya gue pergi lagi. Gue kapan ketemu keluarga gue? Kapan santainya? Habis Isya mah waktunya santai sama keluarga. Kapan ngajinya? Lah kalau kondangan mah ke Serang, arisan ke Serang, dibela-belain ya. Emang orang udah kalau kagak demen ngaji mah susah. Susah, Bu.
Susah mau diapain juga, mau diajak ngaji, ada aja alasannya. Orang kagak demen. Sebetulnya bukan arisannya, bukan kondangannya, bukan keluarga, bukan. Emang kagak demen sama ngaji. Ya mau diapain juga udah susah. Dia demennya kondangan sama arisan, dibela-belain Pak, mau ke Serang, mau ke Bogor. Emang dia demen sama arisan sama kondangan, dia bela-belain. Lu kondangan ke Serang sampai lu bela-belain amat, habis gua kagak enak. Temen gua dia dulu tinggal di dekat rumah gua, dia temen akrab. Kalau gua nggak datang gua kagak enak. Kondangan mah bisa alasannya tuh Pak, datang karena nggak enak. Arisan sampai ke Bogor, ya iyalah, dia kan adek gua, tinggal di sana di Bogor, ya gua kalau nggak datang gua kagak enak. Lu kalau geran ngaji susah. Emang nih Pak, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri yang kita tahu apa? Sin, apa? Cina, ya. Tapi ada satu kitab tuh yang mengatakan bahwa Sin itu adalah bukan Cina, tapi Sin itu jauh. Tuntutlah ilmu ke tempat yang paling jauh. Karena emang nuntut ilmu mah jauh Pak. Jauh nuntut ilmu mah. Saking jauhnya pengajian pada sepi. Dahal mah rumahnya deket banget sama Darul Falah. Dahal rumahnya deket banget sama Darul Falah. Tapi kayaknya jauh banget. Kagak datang-datang mau ngaji. Iya makanya ngaji mah jauh. Nuntut ilmu mah jauh. Biar kata rumahnya deket, tapi terasa jauh. Ngapa? Kagak nyampe-nyampe dia kemari. Jauh banget. Nggak nyampe-nyampe. Oh berarti nuntut ilmu mah emang jauh. Jauh. Buktinya dia kagak nyampe-nyampe rumahnya deket. Tapi kalau nonton dangdut, biar kata jauh, jadi deket. Jadi deket. Jauh. Nah makanya yang kita urusin ruh kita nih Pak. Ya, ruh kita harusnya kita perhatiin. Jadi ketika ruh ini sudah kita perbaiki, kita sudah kasih makan dengan makanan agama, nanti akan timbul rasa cinta kita kepada Allah. Makin timbul, makin senang pengajian, makin senang datang sholat di masjid, makin senang kumpul dengan orang-orang soleh, makin senang membantu majelis taklim, membantu fakir miskin, membantu pembangunan musolah, membantu pembangunan pesantren Ustaz Fikri, pembangunan Masjid Al-Abror, makin senang. Timbul rasa cinta kepada Allah. Kalau ruhnya benerin dulu ruhnya. Kalau ruh udah dibenerin, rasa cinta kita kepada Allah, itu ikatan antara kita dengan Allah itu akan semakin dekat. Nah kalau udah dekat, insya Allah apapun yang Allah berikan kepada kita akan menjadi terasa indah. Ya, itulah ikatan cinta antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena udah jam segini, ntar saya diomelin. Kamu udahin aja ya, Pak. Sebenarnya ada lagi nih ikatan antara cinta kita dengan Rasulullah. Ini baru dengan Allah doang, sama Rasulullah belum. Ntar kalau saya disuruh lagi. Karep. Saya mohon maaf Pak, ya emang begitu doang adanya ya. Masih banyak Pak bahannya. Ya insya Allah biarpun sedikit bisa bermanfaat. Kalau kita pikirin insya Allah Pak manfaat. Bukan buat Bapak doang, buat diri saya. Buat saya juga. Kalau saya pikirin begitu-gitu ya, itu pasti manfaat buat diri kita. Untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan di tahun 2002 di bulan Masehi ini mudah-mudahan kita akan lebih baik lagi. Keluarga kita, ya, anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan segala hal yang terjadi di dalam diri kita dan keluarga kita itu akan semakin baik, bertambah baik, baik dari rezeki kita, baik dari ruh kita, mudah-mudahan lebih baik lagi sehingga kita makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Rasulullah SAW.
Nah, ini saja Pak yang dapat saya sampaikan.